got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi metodologi penelitian yang terakhir, yakni kesimpulan dan lain-lain. Berikut pembahasan materinya. Kesimpulan. Kesimpulan didefinisikan sebagai paragraf yang paling akhir dari suatu laporan penelitian ataupun bagian paling belakang dari suatu presentasi jenis yang lain. Pada bagian inilah seseorang biasanya bisa mendapatkan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebelum mencapai tahap kesimpulan dalam skripsi, terdapat beberapa poin yang wajib dicantumkan, diantaranya yang pertama cover, yang kedua daftar isi, yang ketiga daftar tabel, yang keempat daftar gambar, yang kelima ucapan terima kasih, yang keenam abstrak atau ringkasan, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan saran, yang kesembilan implikasi, yang kesepuluh kepustakaan, dan yang terakhir lampiran. Cover laporan penelitian merupakan tampilan pertama yang akan dilihat seseorang sebelum beranjak ke isi dan yang lainnya. Untuk itu, cover penelitian merupakan informasi utama yang berkaitan dengan penulisan, baik berisi judul, tujuan, logo, data penyusun, serta identitas lembaga, seperti sekolah, universitas, fakultas, maupun jurusan. Kedua, daftar isi. Daftar isi merupakan sekumpulan urutan bab dalam sebuah karya tulis yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dan memberikan struktur karya tulis yang jelas. Manfaat daftar isi diantaranya, yang pertama membuat kesan yang baik, yang kedua mengelola materi, yang ketiga memberikan gambaran bagi pembaca, yang keempat menyediakan panduan, yang kelima membuat isi dokumen lebih mudah didiskusikan, dan yang terakhir memberi ringkasan. Yang ketiga, daftar tabel merupakan rincian tabel yang berada di halaman tersendiri yang terletak setelah daftar isi dalam suatu karya tulis, yang di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang dapat menunjang pembuatan karya tulis kita. Yang keempat, daftar gambar merupakan rincian khusus yang menguraikan gambar-gambar serta halaman di mana gambar tersebut disisipkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Tabel gambar adalah daftar gambar yang diurutkan berdasarkan nomor halaman dari keterangan yang diambil dari gambar, ilustrasi, ataupun tabel dokumen. Setiap item diberi nomor dan disortir secara berurutan dengan menampilkan judul dan nomor halaman. Yang kelima, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk support dana, perizinan, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data. Yang keenam, abstrak atau ringkasan merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Penulisan sebuah abstrak harusnya memperhatikan struktur paragraf, jumlah kata, serta isi paragraf. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan didefinisikan sebagai paragraf paling akhir dari suatu laporan penelitian ataupun bagian paling belakang dari suatu presentasi jenis yang lain. Yang kedelapan, saran. Menurut Velia Makalait dan kawan-kawan, dalam makalah metodologi penelitian, saran ialah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan. Saran berisi rekomendasi yang dirumuskan peneliti, tetapi bukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang kesembilan, implikasi.
Perlu diketahui bersama bahwa implikasi dalam penelitian biasanya digunakan sebagai perbandingan, sehingga bisa dikatakan bahwa implikasi penelitian merupakan suatu perbandingan penelitian dari hasil penelitian yang lain, atau merupakan suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Terdapat 3 jenis implikasi yang kerap digunakan dalam skripsi, diantaranya yang pertama, implikasi teoritis, yang kedua implikasi manajerial, dan yang ketiga implikasi metodologi. Yang ke-10, kepustakaan. Menurut Zaid tahun 2003, kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber studi pustaka sendiri berasal dari jurnal penelitian, buku, media massa, internet, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni lampiran. Lampiran merupakan bagian dalam skripsi yang berisi hal-hal pendukung yang tentunya berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Bentuk lampiran dalam penelitian biasanya berupa gambar atau foto, indeks atau glosarium, bagan, serta tabel atau skema. Sekian pemaparan materi metodologi penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.